indahnya Laut Indonesia yang terus kita jaga. Menjadi bagian tradisi dan warisan dunia yang juga menjadi tanggung jawab kita. Untuk masa depan bangsa, laut sejahtera. Hai travelers, saya Gadis Bianca. Kali ini akan mengajak kamu mengeksplorasi Raja Ampat. Yap, destinasi yang menjadi tujuan hampir semua travelers kan? Kabupaten Raja Ampat ini terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk sampai ke Raja Ampat, travelers bisa menggunakan penerbangan tujuan Sorong yang waktu tempuhnya kurang lebih 4 hingga 5 jam. Dari Sorong, travelers bisa menggunakan kapal feri untuk menuju Waisai, ibu kota Raja Ampat, atau sewa speedboat jika ingin langsung menuju ke pulau-pulau tujuan travelers di Raja Ampat. Nah, travelers, akhirnya kita tiba di Desa Yen Sawai Raja Ampat. Sebagai informasi, sebetulnya Indonesia saat ini sudah menetapkan arah besar pembangunan kelautan Indonesia melalui Indonesia Blue Economy Roadmap, sebuah peta jalan yang kemudian menuntun transformasi pembangunan kelautan kita menuju model yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan juga tentunya berbasis inovasi. Kami disambut hangat masyarakat desa Yen Sawai Barat dengan tradisi suling tambur. Bahkan saya juga diberi hadiah persembahan noken, tas tradisional khas Papua yang terbuat dari anyaman serat alami kulit kayu. Desa Yen Sawai Barat menjadi satu dari banyak desa di Raja Ampat yang masuk ke dalam kawasan konservasi perairan dengan segala potensi laut yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Mulai dari ekowisata, potensi lamun dan mangrove, sampai perikanannya. Saya berbincang dengan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas tentang bagaimana pentingnya Indonesia Blue Economy Roadmap bisa membantu memaksimalkan potensi-potensi tersebut untuk menciptakan masyarakat dan laut yang sejahtera. Jadi sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi mengapa konsep Blue Economy itu penting untuk kawasan kepulauan seperti di Raja Ampat ini? Sebenarnya konsep Blue Economy itu sangat relevan untuk semua wilayah Indonesia. Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan untuk bisa melihat bagaimana potensi ini kemudian berwujud kesejahteraan, maka Bappenas mendorong pengembangan Blue Economy. Salah satunya melalui penerbitan Blue Economy Roadmap untuk Indonesia. Melihat bagaimana upaya untuk konservasi itu berjalan beriringan dengan bagaimana kita memanfaatkannya, menciptakan peluang-peluang ekonomi baru untuk masyarakat, termasuk di pulau-pulau kecil seperti ini, dan juga berusaha terus memperbaiki tata kelolanya. Karena yang seperti ini gampang sekali juga rusak, gitu ya. Jadi ada bagian-bagian di mana kita juga perlu memastikan bahwa Blue Economy juga nanti berbasis sains. Untuk pulau-pulau kecil ini juga terutama sangat penting karena tentu pulau kecil itu memiliki banyak keterbatasan dan ini menjadi satu tantangan bagaimana kemudian melihat potensi mana yang bisa diunggulkan terlebih dahulu. Potensi di sini banyak. Di sini mangrove dan ini baru ditanam ya mangrove-nya. Di luar itu ada lamun. Nah lamun ini sebagai lamun atau apa sih grass itu merupakan tempat hidup dari dugong, dari untuk ekosistem ikan dan yang lainnya. Nah, untuk Desa Yen Sawai sendiri, mengapa Desa Yen Sawai akhirnya dipilih untuk penerapan atau program-program turunan dari Indonesia Blue Economy Roadmap? Bagian dari Blue Economy Roadmap ini salah satunya juga dilaksanakan melalui kerjasama kami dengan Bank Dunia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program Laut Sejahtera atau Lautra. Dan Lautra ini melihat potensi dari Sawai ini merupakan salah satu contoh
yang kita akan bangun. Bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat potensinya dari perikanan tangkap, kemudian dibantu dengan keramba jaring apung untuk kemudian meningkatkan nilai tambah terutama bagi off-taker. Kami pun menyempatkan berkunjung ke keramba jaring apung yang ada di seberang desa, tempat para nelayan menaruh ikan tangkapan untuk dijual. Ini adalah bantuan dari Kormap CTI yang dikelola oleh Indonesia Climate Change Trust Fund di bawah Bappenas. Dengan harapan ini menjadi salah satu contoh bagaimana mariculture yang bisa memfasilitasi nelayan-nelayan yang memancing di lautan ini bisa menjual ikan untuk kebutuhan konsumsi dalam bentuk masih segar. Oh, oke. Kebetulan keramba apung ini bisa memfasilitasi nelayan-nelayan yang nantinya kalau bisa menjual lebih segar, itu nilainya otomatis lebih tinggi. Baik. Kalau yang ini Pak, yang besar-besar seperti ini berapa kilo itu Pak? Besar sekali sampai. Dia kalau di sini untuk ukuran kita di Raja Ampat masih sedang. Oh, masih sedang. Ya, Wow. sedang. Ini tiger namanya. Tiger. Tiger ini 23 atau 24 kilo. Bisa per kilo bisa dihargai berapa itu? 30.000. 30.000, berarti kalau 23, 600 lebih ya? Ya Pak ya? Sampai di meja makan 1 juta. Sampai di meja makan 1 juta. Melalui berbagai infrastruktur pendukung, masyarakat Yensawai memperoleh peluang ekonomi baru yang sejalan dengan konservasi. Menjadikan desa pesisir bukan hanya pelaku utama, tetapi tentunya bisa menjadi contoh dalam pembangunan ekonomi biru. Sudah beberapa tahun yang lalu kami sangat menerima kedatangan dari beberapa tim yang ada dari pusat tentang mangrove, lamun, bahkan karang. Karena di sini kami keseluruhan dari masyarakat Yensawai Barat dan Yensawai Timur, kondisi kami di pantai ini sangat abrasi. Makanya kedatangan mangrove ini kami sangat membutuhkan sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.